teman-teman, perkenalkan nama saya Niloh Ayu Juni Rupayanti. Saya dari kelas 10 IIS 3 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berita hoax sebagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Perkembangan teknologi telah menjadikan manusia dapat dengan mudah mengakses informasi di belahan bumi lain. Namun, di balik mudahnya hal tersebut, informasi palsu atau hoax bisa saja diakses oleh siapapun. Penyebaran berita hoax bisa melaju lebih cepat daripada anak panah yang melesat meninggalkan busurnya, yang hingga tinggal sekali tekan, berita hoax bisa tersebar pada seluruh anggota grup WhatsApp. Menurut baliexpress.jawapost.com, sejarah mencatat bahwa berita hoax bukanlah hal baru. Cerita hoax banyak ragamnya dalam dunia sains, dunia militer, bahkan dalam urusan agama sekalipun. Mulai dari hoax serius yang mempertaruhkan dan bahkan mengorbankan nyawa hingga hoax sepele yang sekedar menggelikan para pembaca atau pendengar sebuah cerita. Anehnya, hoax yang menggelikan juga bisa memicu peperangan, seperti contohnya pada awal September tahun 1939, Adolf Hitler mengabarkan kepada parlemen Jerman bahwa militer Polandia telah menembaki tentara Jerman pada pukul 5.45. Lalu ia bersumpah akan membalas dendam. Kebohongan yang memicu perang dunia itu terungkap setelah ketahuan tentara Jerman sendirilah yang membunuh pasukan perbatasan Polandia. Karena sejak tahun 1938, Jerman sudah mempersiapkan pendudukan terhadap jirannya itu. Contoh selanjutnya yaitu di Kalimantan Barat pada tahun 2017, seorang pria berumur 53 tahun tewas diamuk massa karena dituduh sebagai penculik anak. Saat itu, almarhum berniat untuk menjenguk cucunya yang baru lahir di rumah anaknya. Namun, saat itu dirinya kebingungan mencari rumah anaknya. Warga yang melihatnya langsung curiga dan menuduhnya sebagai pelaku penculik anak. Sebagaimana dengan adanya kabarnya hoax yang beredar kala itu. Tanpa berusaha mencari info lebih lanjut, para warga lantas mengeroyok pria itu hingga tewas. Naas, dirinya tidak dapat melihat cucunya yang baru lahir tersebut. Contoh berikutnya, kita bisa menonton video yang saya ambil dari channel YouTube Kompas TV. Silahkan ditonton. Bohong selanjutnya terkait kabar salah satu pendakwah terkenal di Indonesia. Telah beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp terkait kabar meninggalnya Mama Dedeh pada Selasa 26 Mei 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di EK Hospital Bumi Serpong Damai atau BSD karena sakit. Faktanya, pihak keluarga membantah kabar meninggal tersebut. Adapun kondisi kesehatan Mama Dedeh baik-baik saja dan masih beraktivitas seperti biasa di rumah. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa Mama Dedeh tidak pernah dirawat di Rumah Sakit EK Hospital Bumi Serpong Damai. Pasalnya, Mamah dan keluarga tinggal di Kota Depok, Jawa Barat. Apabila hal tersebut benar terjadi, pihak keluarga pasti akan membawanya ke rumah sakit di sekitar Depok. Informasi hoax ini pun dibantah oleh Abdel Acarian, seorang komika yang juga berperan sebagai co-host dalam acara milik Mamah Dedeh. Dalam unggahan di media sosialnya, Abdel bahkan mengunggah foto Mamah Dedeh yang mendatangi kediamannya dalam rangka silaturahmi saat Idul Fitri kemarin. Berdasarkan contoh di atas, bisa dibayangkan bahwa berita hoax adalah ancaman untuk persatuan bangsa. Fitnah bisa saja membuat persatuan bangsa terpecah. Gencatan senjata semakin menggelora hingga nyawa menjadi taruhannya. Dalam hal ini, tentu tidak ada ampun bagi penyebar berita hoax di Indonesia, pada khususnya. Karena sejarah sudah banyak membuktikan bahwa berita hoax akan menyebabkan kehancuran suatu peradaban. Hoax di Indonesia tidak kunjung reda, bisa jadi karena beberapa sebab, seperti minimnya program literasi digital ke masyarakat. Literasi digital dirasa penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Demi mewujudkan persatuan bangsa,
maka berita hoax harus dilawan. Berbagai langkah ampuh untuk menanggulinya, salah satunya adalah melalui sebuah edukasi literasi bermedia sosial. Warganet juga perlu menelusuri informasi hoax yang tidak diketahui sumbernya agar dapat disandingkan dengan 3 atau 4 media yang terdaftar di Dewan Pers. Selain itu, kita juga perlu mengontrol jempol kita untuk tidak membagikan berita yang belum teruji kebenarannya. Selain teruji, kita juga perlu mempertimbangkan kiranya apa manfaat yang akan kita dapatkan jika berita ini kita share di sosial media. Sekian dari saya mengenai penjelasan berita hoax sebagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Saya harap penjelasan mengenai permasalahan tersebut dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi para pendengar. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa.